Shalom, selamat sore menjelang petang Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Ibadah Kamis Putih pada sore malam hari ini dan sakramen perjamuan kudus yang perdana melibatkan anak baptis pada hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dani Arianto STH. Perlu kami ingatkan pula Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih bahwa rangkaian ibadah Paskah sesudah Kamis Putih adalah ibadah Jumat Agung yang dilaksanakan di 3 tempat ibadah. Di Gereja Induk kita laksanakan jam 7 pagi, kemudian di Pepatan Dengungan jam 12 siang, di Pepatan Panasan Baru jam 7. Kemudian untuk hari Sabtu akan diadakan ibadah Sabtu Sunyi yang terpusat di Gereja Induk. Kami ulangi, terpusat di Gereja Induk. Kami mohon nanti jemaat di Pepantan bisa turut hadir untuk mengikuti ibadah Sabtu Sunyi. Dalam ibadah Sabtu Sunyi ini akan diadakan ibadah khusus, ibadah Taize yang akan dipimpin oleh Pendeta Fritz dari GKJ Manahan. Ibadah dilaksanakan jam 18.30 ya, Sabtu jam 18.30. Kemudian untuk ibadah Paskah, puncak dari rangkaian ibadah ini dilaksanakan hari Minggu. Untuk di Induk jam 7 pagi, untuk di Pepantan Dengungan itu lebih pagi, jadi jam 5 pagi. Kemudian untuk Pepantan Panasan Baru jam 7. Kemudian di dalam ibadah Minggu Paskah dilaksanakan pengumpulan persembahan aksi puasa Paskah. Bapak Ibu yang beberapa waktu yang lalu menerima amplop aksi puasa Paskah, nanti bisa diasto ke gereja pada hari Minggu tanggal 9 April. Kemudian yang terakhir bahwa persembahan ibadah pada saat ini adalah sebanyak 1 kali dan nanti akan diedarkan kantong persembahan oleh majelis gereja. Jadi kami mohon tidak perlu maju ke depan meskipun telah tersedia kotak, tetapi nanti majelis akan suhan kenjenengan mengedarkan kantong. Demikian Bapak Ibu informasi penting yang perlu
untuk diketahui, dan kami ucapkan selamat untuk mengikuti ibadah Kamis Putih dan menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan memberkati. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih merupakan pengenangan akan peristiwa Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Walaupun Kristus adalah Sang Firman Allah yang ilahi dan kudus, Ia berkenan merendahkan dirinya menjadi hamba. Tiba pada Kamis Putih, pertanda masa Prapaskah, masa sengsara Yesus Kristus semakin dekat. Pada perayaan Kamis Putih, setiap umat dipanggil untuk mempersiapkan diri agar semakin merendahkan diri seperti Kristus, melayani dan menghormati manusia yang dikasihinya. Di saat-saat terakhir hidupnya, di perjamuan makan malam terakhir 2000 tahun lalu, Ia menyatakan tindakan cintanya bagi murid-muridnya, bagi saudara, dan saya saat ini. Sebagai tanda ungkapan syukur kita, oleh karena belas kasih Allah, akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh, bahwa Tuhan bersedia mencintai kita hingga di titik akhir. Maka, marilah saat ini kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454, bait 1 dan 3. Indahnya saat yang teduh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memasuki ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semua. Menyertai saudara juga. Silahkan duduk. Memilih melayanikah atau menjadi pelayan? Kristus bukan hanya melayani, tetapi mengambil posisi dan menjalankan tugas pelayanannya dengan kasih dan ketaatan. Bahkan sampai mati di salib bagi saudara dan saya. Ia memberikan perintah yang sama pada Kamis Putih ini bagi saudara dan saya. Marilah bersama kita memuji Tuhan dari NKB nomor 73, bait 1 dan 2. Kasih Tuhan. Ku
kita bersama menghadap Tuhan di dalam ibadah, kita pun pada saat ini diajak untuk melihat diri kita masing-masing, mengakui dan menyesali akan dosa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 33 sampai 35. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula, aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh, karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sama. Maka mari kita menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Kita pujikan Kidung Jemaat 353 bait 1 dan yang keempat. Kami undang untuk bangkit berdiri.
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap manusia. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuni masuk dalam hidup baru sebagai ungkapan syukur. Sebagaimana yang difirmankan Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita nyanyikan sebuah lagu yang cukup familiar untuk anak-anak sekolah minggu. Kita nyanyikan dulu satu lagu, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Sambil tepuk tangan boleh. Gerakannya ya adik-adik sekolah minggu ya. Ada yang tahu anak-anak sekolah minggu gerakannya? Saya pernah mulang sekolah minggu dulu di Coyudan ya. Lagunya nanti ngikutin saya aja biar seragam ya. Biarpun gunung-gunung beranjaknya ke kiri satu kali ya. Biarpun gunung-gunung beranjak. Malangkere itu apa? Berkaca pinggang ya. Dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan ke kanan beranjak darimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit saja ya. Oke. Lagi ya. Ya, lagu yang kedua itu lagunya Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Nanti ikuti Pak Pendeta gerakannya ya.
Mari Om. Ini bisa pakai gerakan dulu ya, nyanyi aja. Adik-adik sekolah minggu tahu ya gerakannya Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Mengenang masa-masa mulang sekolah minggu zaman dulu ya. Kalau sekarang udah jarang-jarang. Tapi boleh nanti suatu ketika saya ngajar sekolah minggu lagi ya. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sekarang telah siap anak-anak kita sekolah minggu untuk memberikan persembahan pujian dalam ibadah Kamis Putih saat ini. Yuk mari adik-adik sekolah minggu bisa masuk dalam gedung gereja. Silahkan. Tepuk tangan.
Geser aja teman. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. persembahan ujian untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih guru-guru sekolah minggu dan pelatih puji-pujian. Kita percaya bahwa apa yang dipersembahkan ini menjadi berkat bagi kemuliaan
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam ibadah Kamis Putih malam hari ini, Tuhan izinkan kami mengadakan pertemuan ibadah dengan cuaca yang baik, terang. Kami semua berhimpun dengan sukacita dan ucapan syukur. Semua ini karena kemurahan-Mu. Tuhan, kami juga merasakan betapa besar kasih Allah untuk kami. Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan melindungi hidup kami. Sekarang Tuhan, kami akan belajar menjalani kehidupan sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan, yang melayani Engkau. Melalui pembacaan dan merenungan kitab suci ini, mampukan kami untuk mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Bisa disimak baik-baik, demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya yang ada di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada orang yang mengutusnya.
Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dilanjutkan ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam dia, Allah akan memuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara adik-adik yang saya kasihi di dalam Tuhan, pernahkah Bapak Ibu, saudara adik-adik makan bersama? Pernah makan bersama? Komplit gitu ya. Orang tua dengan anak-anaknya dalam satu meja. Bisa makan di rumah, bisa pas keluar makan di warung atau makan di rumah makan di restoran. Kira-kira ketika saudara makan bersama dalam satu keluarga, orang tua dengan anak-anak, itu yang dibicarakan apa? Apa Bapak Ibu yang dibicarakan? Ada yang mau komentar? Oh, ndak pada ngomong kok Pak Pendeta, wong kabeh do nyekel HP. Nah, makan sambil utek-utek ponsel ya. Sehingga tidak terjadi percakapan ya. Cuman makan dan minum baru pulang. Baru selesai isah-isah gitu ya. Tidak ngomong. Ya. Padahal Bapak Ibu dan Saudara, dalam keluarga itu memang perlu suatu pertemuan, ya. Perlu suatu komunikasi. Perlu omong-omong, ya. Perlu cerita. Sebagai salah satu wujud apa? Mempererat cinta kasih di dalam suatu keluarga. Kemarin saya pesan panitia untuk mempersiapkan meja dan kursi makan. Itu gelasnya sudah saya siapkan loh. Ada yang mau duduk di sana? Tidak apa-apa ya. Bapak, Ibu, anak-anak. Ya, ada. Monggo. Tidak ada? Kalau tidak ada saya tunjuk loh ya. Sing enek wae. Om Dandan, ya. Yo panitia, seksi acara. Yo Mas Dandan, Mbak Rika, Kak Raya sama Cita ada tadi nyanyi enggak? Yuk. Duduk situ enggak apa-apa. Tapi nek sekarang jangan cerita nanti ya. Klesik-klesik wae. Nanti nek cerita pas di rumah. Komplit ya.
Cit. Halo Cita. Ya. Saya tidak kok bermasak, ya. Adanya kue, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, suatu ilustrasi atau contoh bahwa di dalam keluarga ini menjalin kebersamaan sangat penting. Menumbuhkan, merawat cinta kasih sangat penting dalam sebuah keluarga. Tidak pernah sekolah kebatinan toh? Iya. Makanya omong-omong, berkomunikasi. Karena kehidupan keluarga tidak melulu tentang materi. Sing penting cukup. Sing penting gajinya cukup. Tetapi cinta kasih itu yang terutama. Mungkin kita yang dulu pernah pacaran, siapa pernah pacaran? Pacaran tahun berapa? Ya, diingat dulu bagaimana pada pandangan pertama. Oh, kula dijodok kayak Pak oleh mbok kula. Ya, bagaimana menikmati masa-masa pacaran. Terus sekarang bagaimana kondisinya? Apakah cinta kasih terus dipelihara dalam kehidupan keluarga? Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 yang kita baca tadi, tidak apa-apa, duduk di situ tidak apa-apa. Ya. Kitab Injil Yohanes pasal 13 tadi, kita mendapatkan suatu kesaksian bahwa Tuhan Yesus memakai momen makan bersama. Oh iya, aku lali mau. Oh, dudu gawe aneh. Makasih Pak Petrus ya. Wah. Sorry ya, tamu saya lupa. Tak eling-eling. Tekan di mau. Nah, ini. Kita mendapatkan kesaksian bahwa Tuhan Yesus memakai momen makan bersama dengan para muridnya. Untuk mengenang cinta kasih yang telah terjalin kurang lebih 3,5 tahun. Dan Tuhan Yesus menekankan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi para muridnya sampai kepada kesudahannya. Cinta kasih Tuhan Yesus ya tidak pernah berubah ya. Dulu ya, sekarang, selama-lamanya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman Tuhan, cinta kasih Tuhan tidak pernah berubah. Mari kita dalam ibadah Kamis Putih ini pun juga kita mengingat cinta kasih Tuhan kepada kita.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Oh, cinta kasih Tuhan besar banget untuk kita. Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menggenapi Paskah yang sejati. Makan malam pada waktu itu, pertemuan pada waktu itu, bagi Tuhan Yesus bukan makan malam yang seperti biasanya. Ada makna yang lain, ada makna yang berbeda, karena ini adalah jamuan yang terakhir. Sebab setelah itu Tuhan Yesus akan segera mengalami kesengsaraan, penganiayaan yang besar, mati pada kayu salib. Dan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ini sekali lagi adalah untuk menggenapi Paskah. Paskah yang sejati. Paskah mula-mula dalam tradisi perjanjian lama. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Umat Israel diperintahkan untuk memberikan kurban domba Paskah. Dan tradisi itu dilaksanakan dari tahun ke tahun. Ratusan tahun dilaksanakan terus. Orang-orang Israel tiap-tiap tahun selalu menyembelih anak domba Paskah. Menjadi persembahan pendamaian. Nah, sekarang dalam perjanjian baru, anak domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus. Dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Anak domba Allah yang sejati. Nah, benar kesaksian Yohanes Pembaptis. Ketika murid-muridnya datang itu, Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu dua orang murid itu lalu mengikuti Tuhan Yesus ya. Pengorbanan Tuhan Yesus ini mengubah status kita, Bapak Ibu. Mengubah status kita yang tadinya kita binasa karena dosa, diubah statusnya menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang dimenangkan. Sehingga kita hidup mengasihi dan melayani Allah. Nah, ini perbedaannya. Tidak lagi dikuasai dosa, tapi hidup dalam cinta kasih Allah. Hidup melayani Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih. Tetapi di tengah-tengah situasi makan malam bersama Tuhan Yesus dan para murid itu, iblis bekerja. BCI Yudas Iskariot memberikan rencana pengkhianatan, menjual Tuhan Yesus. Dan Yesus tahu, maka Tuhan Yesus sampaikan, kamu sudah bersih, ya, tapi tidak semua kamu bersih. Tuhan juga memberikan tanda tentang mencelupkan roti yang diterima Yudas. Tapi pilihan Yudas apa? Yudas lebih memilih pergi meninggalkan persekutuan. Pergi kepada imam-imam kepala tua-tua Yahudi untuk menjual Tuhan Yesus. Itu pilihan Yudas. Tuhan Yesus sudah memperingatkannya. Oleh karena itu jangan sampai peristiwa Yudas Iskariot terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita selalu hadir memelihara persekutuan orang-orang percaya. Kita tekun memelihara iman kita. Karena iblis itu kerjanya BCI, Bapak Ibu ya.
bisiki, ya kan? Membisikkan rencana-rencana yang tidak baik. Ya. Itu loh, itu wonge nganyelke, ya. Hati-hati, ya. Itu suka ember, ya. Itu jangan dekat-dekat, ya. Membisikkan rencana-rencana yang tidak baik. Nah, Roh Kudus pun juga bekerja. Gitu? Mengingatkan kita, hati-hati. Iblis kerjaannya kayak gini. Ya. Kita diingatkan senantiasa oleh Roh Kudus. Nah, sekarang tergantung kita. Kita ngikuti bisikannya iblis atau kita ngikuti terang dari Roh Kudus. Saya percaya gereja Tuhan akan mengikuti terang dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Kita berdoa senantiasa, ya, bertekun dalam doa. Nah, di dalam momen makan bersama Yesus dengan para murid, Tuhan Yesus menekankan akan pentingnya menjalani kehidupan dalam kasih. Tuhan Yesus sering mengajarkan dan berikan teladan tentang kasih. Dan sekarang kita kembali diingatkan akan kasih Tuhan kepada kita. Kasih Tuhan kepada para murid pada waktu itu ditunjukkan dengan jalan melayani. Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil kain linen, mengambil air, ditaruh dalam baskom, lalu mencuci, membersihkan kaki para murid. Nah, khusus ibadah saat ini memang tidak diselenggarakan proses seperti itu. Tapi kita tahu ya, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita melayani, yaitu mencuci kaki. Kaki itu bagian yang paling bawah, tahu Bapak Ibu ya. Bagian yang paling kotor, yang perlu dicuci, dibersihkan. Tuhan telah membersihkan kehidupan kita sampai bagian yang paling kotor, yang kita mungkin sembunyikan, orang lain nggak boleh tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan mencuci kehidupan kita dengan darah yang kudus. Ya. Sekarang tinggal kita. Tuhan telah memberikan ajaran, Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Mari kita mengikuti ajaran dan teladan Tuhan Yesus. Pada waktu itu ketika mereka makan bersama, tidak ada hamba yang bertugas untuk nyuci kaki orang, tamu-tamu tidak ada. Para murid juga tidak ada inisiatif. Nah, Tuhan Yesus punya inisiatif untuk melayani. Sehingga poinnya di sini penting apa Bapak Ibu? Kasih itu merupakan inisiatif yang muncul dari dalam hati kita. Sehingga untuk kasih melayani nggak perlu dipaksa-paksa. Tidak perlu didorong-dorong, tidak perlu dioyak-oyak. Itu kesadaran murni muncul dari dalam hati kita. Persoalannya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita menumbuh kembangkan, ya, cinta kasih, pelayanan sejak dini, ya, sejak dini, sejak adik-adik sekolah minggu yang di luar, ya, di atas juga ada, di bawah juga ada. Mari ruang sekolah minggu itu kita pakai untuk menanamkan, menyemai benih kasih, benih melayani sejak dini. Puji Tuhan. Sakramen perjamuan sekarang ini di GKJ Satu Mulyo sudah diizinkan diikuti oleh anak-anak yang sudah baptis. Meskipun keputusan dari sidang sinode sudah lama ya, beberapa tahun yang lalu, tapi kita tidak kesusu ya. Kita sosialisasikan ya. Kita buat ceramah 2 kali kalau tidak salah itu ya. Pelan-pelan kita buat simulasi di induk, di lingkungan. Saya sendiri terjun untuk simulasi tersebut, dibantu kakak-kakak sekolah minggu luar biasa. Ini menjadi ruang yang baik, menjadi kesempatan yang baru. Bagaimana anak-anak secara langsung mendapatkan pelajaran dan teladan akan kasih melalui gereja dan keluarga.
Dengan nantinya kita bersama keluarga menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan, kita percaya Roh Kudus bekerja, memelihara iman kita semua. Tidak hanya orang-orang dewasa, tapi anak-anak juga dipelihara. Anak-anak sekolah minggu bisa secara langsung merasakan, melihat, ambil bagian melalui roti dan anggur, makan bersama-sama, minum bersama-sama, menghayati karya Allah. Ya. Adik-adik sekolah minggu, nanti kita akan menerima roti satu-satu ya adik-adik ya. Roti itu sebagai lambang apa? Pengorbanan ya, tubuh Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Nanti adik-adik sekolah minggu juga akan menerima anggur dalam sloki. Nanti kusanana sudah disediakan oleh panitia dan majelis, diambil satu-satu, diminum dengan bersama-sama dengan tertib, karena disitulah kita memperingati, mengenang pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya tercurah bagi kita. Sehingga pada hari ini menjadi momen yang baik, kita semua orang tua, anak-anak bersama-sama belajar menghayati cinta kasih Tuhan bagi kita. Masing-masing ambil bagian dalam pelayanan. Pelayanan yang mungkin sifatnya sederhana, tapi kita tanamkan terus-menerus, sehingga di sana orang akan melihat bahwa kita ini adalah murid-murid Kristus. Alkitab mengatakan jika kita saling mengasihi, kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Yang berbahagia itu orang-orang yang hidup dalam kasih. Bapak Ibu, ada satu lagu tentang kasih ya. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Kita nyanyikan bersama ya. Silahkan bisa kembali duduk di tempat. Om Dandan, Mbak Rika, terima kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekarang kita akan bersama-sama ikut ambil bagian dalam sukacita sakramen perjamuan ini. Jemaat yang dikasih, sebagaimana telah diwartakan dalam warta jemaat, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana untuk memelihara iman yang pelaksanaannya didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Menjelang Tuhan Yesus disalib, Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata,
Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa. Sakramen perjamuan mengingatkan orang-orang percaya kepada satu, penyaliban dan kematian dan kebangkitan Kristus. Dua, kedudukan orang percaya sebagai anggota keluarga Allah. Dan yang ketiga, kesempurnaan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Adapun yang diperkenankan mengambil bagian dalam sakramen perjamuan adalah setiap orang yang sudah dibaptis, termasuk anak-anak yang telah dipersiapkan dengan seksama oleh gereja untuk menyambut rahmat Allah yang berlaku untuk seluruh keluarga. Sebab anak-anak juga memiliki tempat dalam perjanjian keselamatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami. Melalui roti dan anggur dalam sakramen perjanjian ini boleh menjadi sarana untuk menguatkan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk mendatangkan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. 1. Apakah kita mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh anugerah Allah, kita diselamatkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus? 2. Apakah kita bersedia dengan sungguh-sungguh menjalani hidup baru dalam kuasa Roh Kudus? 3. Apakah kita bersedia menjalani hidup dengan penuh syukur dalam persekutuan sebagai keluarga Allah? Mari kita masuk dalam saending jenak dan kita puji nama Tuhan. Kidung Jemaat 35 bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, adakah di antara saudara yang hendak mengikuti sakramen perjamuan tetapi belum mendapatkan roti dalam sakramen perjamuan ini? Sedaya sampun. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah dan makanlah roti dalam sakramen perjamuan ini dengan ucap syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Anggur dalam cawan ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk pengampunan dosa.
Pas. saudara, adik-adik yang mengikuti sakramen perjamuan tetapi belum mendapatkan anggur dalam sakramen perjamuan? Semuanya sudah? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah anggur dalam sakramen perjamuan ini. Terimalah dan minumlah dengan senantiasa mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuki dalam doa syukur bersama-sama. Marilah kita bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan mengucapkan dalam hati kita demikian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimbal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu aku senantiasa memberitakan kemuliaan Tuhan, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan istimewa sakramen perjamuan. Nanti untuk pelaksanaan persembahan, majelis gereja akan melayani dengan kantong persembahan. Jemaat tidak perlu maju ke depan. Dan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 35 bait yang kedua. Nanti akan dilanjutkan dengan instrumen.
Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pelayanan sakramen perjamuan yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua, menjadi pengingat, menjadi penghayatan akan kami betapa besar kasih Allah melalui karya Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami dari dosa. Tuhan, di tengah-tengah sukacita perjamuan ini, kami pun menghaturkan persembahan kami. Sucikanlah Bapa, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah para majelis yang mengelola persembahan ini, Tuhan berikan hikmat, ketelitian, kecakapan, sehingga persembahan ini boleh dikelola dengan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan gereja Tuhan di GKJ Sabtu Mulia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Marilah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus bersama dengan umat Allah di sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan lagi akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Aku surga, duduk sebelahkan Allah Bapa Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja saudara, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dalam ibadah ini kami laksanakan dengan baik dan lancar, dengan sukacita, penuh kebersamaan di antara sama jemaat Tuhan. Kami bersyukur untuk pemerintahan bangsa dan negara Indonesia ini yang telah dengan segala upaya untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam kami menjalani ibadah di rangkaian ibadah Prapaskah ini. Berkatilah para pemimpin pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Berkatilah anggota TNI Polri yang turut mengamankan jalannya ibadah di masing-masing gereja Tuhan. Biarlah hamba-hambamu ini di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya diberikan kelancaran, sukacita, kecukupan, dijauhkan dari mara bahaya. Berkati juga gerejamu di sini, GKJ Mulyo, para majelis gereja, pengurus-pengurus di masing-masing komisi, kelompok, pepantan, panitia yang ada. Tuhan berkati, sehingga kami semua bersukacita melayani Tuhan. Sehingga kami semua saling mengasihi seperti yang Kau ajarkan dan teladankan bagi kami. Tuhan, rangkaian kegiatan masa Prapaskah ini Tuhan berkati, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kelancaran untuk setiap ibadah dan kegiatan diselenggarakan, sehingga setiap ibadah ini boleh sungguh-sungguh mendatangkan kesegaran, kekuatan bagi iman kami masing-masing. Berkati setiap keluarga Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang dilakukan, berkati setiap studi anak-anak cucu-cucu kami, berkati setiap pelayanan yang kami ambil bagian Bapa, sehingga keluarga menjadi sarana untuk menyemai benih kasih, benih hati yang melayani. Terima kasih Bapa, jauhkan keluarga-keluarga Kristen ini dari segala mara bahaya, godaan yang merusak kehidupan keluarga. Sehingga keluarga ini betul-betul sungguh memancarkan cahaya kemuliaan Allah.
Tuhan, bila mana sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon berkat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh sampai di rumah dalam keadaan sehat dan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri bersama kita puji nama Tuhan. Nyanyian pengutusan, hitung jemaat 401 dan bait yang ketiga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat. Terimalah berkat Tuhan atas saudara semua. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.